Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roldianus Miteowa, NIM 1910417044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang pertama, tinjauan budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya, secara konsisten ditemukan berbagai lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keberagaman konsumen tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berada pada suatu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumen pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus memiliki sifat alamiah dan ukur-ukur perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda-beda lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar as yang diinginkan. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini, hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Faktanya, yang hangat dibicarakan saat ini oleh masyarakat bukanlah apa yang akan memasarkan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkannya sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran ini memiliki istilah baru seperti global, seperti global yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha memasarkan memadamkan atau standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengembangkan keuntungan dari dua strategi pemasaran tersebut. Memperoleh ekspor dari kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan orang-orang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggi di berbagai dunia lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mendonasi cara dan produk mereka. Sebagian besar pengamatan konsumen terhadap budaya yang berada cenderung lebih dari inisiatif mereka sendiri. Perjalanan mereka tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing, atau bahkan pindahnya mereka ke negara yang berbeda. Efek negara asli. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produsen tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Secara umum, banyak konsumen menghubungkan Prancis dengan anggur, model busana, dan parfum serta berbagai produk kecantikan lainnya. Italia dengan pasta, perancang busana, furnitur, sepatu, dan mobil sport. Jepang dengan kamera dan konsumen elektronik, dan Jerman dengan mobil, alat perkakas, dan permesian. Terlebih lagi, konsumen cenderung mempunyai sifat atau kegemaran bahwa barang tertentu harus dibuat di negara tertentu. Analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua negara atau lebih negara.
Andis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologi, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran dan perbedaan individu. Persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Semakin banyak pemasaran antara satu negara dengan negara lain, maka perilaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Yang ketiga, efek waktu. Saat akan memulai usaha dari suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah pace of life, ritme hidup, yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Lain dapat diartikan sebagai banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku konsumen global, banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting, karakteristik, naluri, dan analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalani penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Contohnya di Arab Saudi tidak diperbolehkan untuk memberhentikan orang jalan raya dan perkumpulan tidak dapat dijadikan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 atau 5 orang yang dilakukan. Kedua, menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan lebih menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Produk-produk yang dengan pasar yang sangat luas menggunakan sebuah word-burn strategi. Contohnya, Guideline, Estée Lauder, Unilever juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanan. Masalah produk. Market internasional sering menolak untuk memodifikasi produk untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Market Amerika yang menjual produk makanan di Jepang sering menemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal produk. Contoh lainnya, perusahaan besar Cornell, Colgate berusaha menghindari berbagai jebakan budaya yang berhubungan dengan pasar makan yang cross-cultural ekspansi internasional. Masalah promosi. Ketika berkomunikasi dengan konsumen di berbagai negara, para promosi harus konsisten dan dengan bahasa dan budaya tepat dengan target pemasarannya. Masalah harga dan distribusi. Market internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan strategi lokasi. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, produk konsumen sangat kecil sering menjadi keharusan karena konsumen tidak dapat menyalurkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar yang lebih populer di Amerika Serikat untuk negara kaya lainnya. Kesimpulan, dengan banyaknya perbedaan sekarang antara sesama penduduk di sebuah negara, mudah untuk mengerti bahwa perbedaan yang besar mungkin terjadi di antara penduduk di negara yang berbeda.
mempunyai budaya, valuet, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda. Jika pemasaran internasional untuk memuaskan kebutuhan konsumen, mereka harus mengerti persamaan dan perbedaan yang relevan yang ada di antara orang-orang di negara target mereka. Ketika konsumen membuat keputusan pembelian, mereka tanpa menyadari negara-negara asal tempat barang yang mereka beli dihasilkan. Konsumen seringkali punya perilaku khusus atau bahkan preferensi untuk produk yang dibuat di negara tertentu. Efek negara asli ini mempengaruhi berbagai konsumen melalui kualitas dan terkadang merek yang pada akhirnya mereka pilih. Untuk berbagai perdagangan internasional, akulturasi antara dual proses. Berbagai masalah yang terjadi dalam analisis lintas budaya terjadi dan perbedaan bahasa, pola konsumen, pola konsumsi, kebutuhan dan penggunaan produk, kondisi sosial, ekonomi, kondisi pemasaran, dan kesempatan penelitian pasar. Ada kebutuhan mendesak untuk analisis lintas budaya yang konseptual dan sistematis dalam karakteristik psikologi, sosial, dan budaya mengenai kebiasaan mengkonsumsi dari konsumsi asing. Analisis ini akan mengidentifikasi meningkatkan kesempatan pemasaran yang akan menguntungkan pedagang internasional dan konsumen target mereka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.